Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Westol Ahad pagi rahimakumullah. Pada pagi hari yang segar ini, atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan satu tujuan, yaitu thalabul ilmi, menambah wawasan keilmuan kita, terutama ilmu agama, dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali meluruskan niat kita, kedatangan kita dari rumah kita masing-masing ke tempat yang mulia ini untuk semata-mata mencari ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar semakin tinggi pemahaman kita, semakin tinggi ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, yang orang yang semakin tinggi tapi keilmuannya tidak membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya ilmunya itu kurang barokah, ya. Kurang bermanfaat. Ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang mulia ini bisa berlanjut dengan pertemuan nanti di akhirat nanti insyaallah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang gengnya ketika di dunia gitu. Jadi kalau tempat ngumpulnya di masjid, insyaallah nanti dipertemukannya juga dengan orang-orang masjid. Kalau tempat nongkrongnya misalnya dulu Pak Barja di terminal di Bogor misalnya, barang siang dulu, ya nanti bertemu juga dengan orang-orang terminal misalnya, ya. Tadi Ustaz Gunggun sudah membacakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Jadi orang-orang yang bertakwa itu nanti fi jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini karena kita ada acara Clean Up Australia Day insyaallah. Jadi sekarang hanya satu aja pematerinya, jadi hanya main-mainnya saja itu Ustaz Gun-Gun, karena nanti kita insyaallah akan dilanjutkan dengan kerja bakti bersama-sama, ya. Kita membersihkan sepanjang jalan Rosebank Avenue ini, ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan sebetulnya itu kan bagian dari agama kita, kebersihan itu, ya. Meskipun hadisnya kata orang-orang itu tidak agak dhaif, an-nadhafatu minal iman, tapi karena itu bukan masalah akidah, bukan masalah, hanya masalah muamalah, itu kita ikuti saja. Dan menurut survei orang Australia yang non muslim, misalnya seperti Kristen, itu mereka tuh banyak yang tertarik masuk Islam bukan karena mendengarkan ceramah tentang agama Islam. Kebanyakan orang Australia yang masuk Islam, yang tertarik dengan Islam, itu karena mereka tertarik dengan perilaku temannya sesama muslim, temannya muslim, mungkin di lingkungan kerjanya, di kantornya, atau tetangganya. Itu menurut survei. Jadi mudah-mudahan partisipasi kita dalam ikut-ikut bersih ini menjadi semacam dakwah bil hal. Rasulullah SAW kenapa dalam waktu 23 tahun berhasil mendakwahkan Islam? Karena beliau lebih banyak perbuatannya yang seimbang dengan kata-katanya. Seorang Yahudi yang buta yang di pojok kota Madinah masuk Islam, tidak pernah diajak secara lisan oleh Rasulullah SAW, hanya disuapi dan dia masuk Islamnya ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, dan tidak pernah diajak-ajak untuk masuk Islam, hanya diberikan contoh teladan. Jadi mudah-mudahan insyaallah nanti kita dengan dikomandoi oleh Pak Adi ini, kita bersama-sama membersihkan sepanjang jalan ini insyaallah. Tanpa berpanjang lebar, saya mengundang Ustaz Gunggun. Saya persilahkan untuk
memulai kajiannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramna bi khairin nabiyyin ursila wa atamma 'alaina ni'mata bi 'azami dini syari'a. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fi tadrusun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita kembali di pagi hari ini, yang mengembalikan ruh kita kepada jasad kita sehingga kita bisa menghirup udara di pagi hari ini, bisa sholat berjamaah, alhamdulillah. Karena sesungguhnya hak Allah untuk menahan ruh kita supaya tidak dikembalikan lagi kepada jasad kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mayyitun, orang-orang yang mati. Hak Allah, sekali lagi hak Allah untuk tidak mengembalikan ruh kita kepada jasad kita. Makanya saya setiap pagi selalu mengingatkan bahwa bangun kita itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih kesempatan untuk beramal, kita masih diberi kesempatan untuk berbuat yang terbaik di tiap harinya. Makanya istilah setiap waktu itu dengan kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya yang akan menjadi teman kita nanti adalah amalan-amalan kita. Makanya Allah kalau mengingatkan kita tentang waktu itu selalu singkat tapi padat. Kalau misalkan Allah berbicara waktu seperti al-fajr, wal fajr, itu begitu singkat. Wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, dan seterusnya. Dep, ya kan? Kenapa? Karena waktu itu singkat. Orang banyak yang lupa mengisi waktu dengan amalan kebaikan. Wal asr, innal insana lafi khusr. Coba tegas kalau Allah berbicara tentang waktu. Makanya bersyukurlah kalau Allah masih membangunkan kita di setiap pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini berbicara tentang Rasulullah SAW membicarakan bagaimana Allah itu gembira, menggunakan kata yadhakallah. Allah itu tersenyum, Allah itu tertawa, ya kan? Dalam bahasa Arab, kata-kata senyum atau kata-kata tawa itu ada dua ya. Pertama bisa pakai kata ba, sin dan mim, seperti ibtisam. Ibtisam itu senyum gitu ya, senyumlah gitu. Kalau senyum itu yang yang menakjubkan, tidak kelihatan gigi gitu, tidak kelihatan senyum gitu. Nah, yang diperintahkan Nabi yang menjadi sedekah itu adalah senyum, ya kan? Tabassumuka liwajhi akhi as-sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Rasul tidak menggunakan kata dohak. Jadi Allah tidak menggunakan kata dohaka. Misalkan kata Nabi itu, tertawalah engkau kepada saudaramu, itu merupakan sedekah. Karena beda tertawa dengan senyum. Jadi yang menjadi sedekah itu adalah senyum, bukan tertawa. Jangan ibu ya ketemu teman hahaha gitu ya. Jangan, karena itu bukan sedekah. Yang sedekah itu adalah senyum. Sekali lagi, yang sedekah itu tabassum muka, senyuman. Kenapa? Karena kalau tertawa ketemu teman bisa jadi menyinggung, ya kan? Bisa menjadi menyinggung perasaan teman kita. Akan tetapi
Rasulullah SAW di dalam hadis ini menggunakan kata dha dan kaf, yakni tertawa. Dan apa kata tertawa ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadi subjeknya gitu. Kata Nabi SAW, yadhakallahu azza wa jal ila rajulain. Allah itu tertawa. Nah, tertawa adalah tanda kesenangan. Tertawa adalah tanda kebahagiaan. Tertawa adalah tanda ketakjuban seseorang, gitu kan? Nah, tapi jangan sampai kita menyamakan sifat tertawa ini kepada Allah. Gak boleh. Gimana cara tertawanya Allah? Kita tidak boleh memikirkannya. Nah, ini hanya sebagai gambaran betapa Allah itu senang, gitu. Betapa Allah itu senang sehingga Nabi SAW menyebutkan dengan kata yadhakallah. Allah itu tertawa, gitu. Allah itu tertawa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat gembira sekali, ya kan? Orang kalau terhibur pasti gembira, tertawa, ya kan? Pak Adi nonton ini Lion King misalkan. Ketika si bumbanya itu, si Simbanya itu lagi makan hiled ulat digares gitu ya. Itu kan lucu ya. Pokoknya lucu kalau lihat film-film Walt Disney itu lucu-lucu lah. Lucu-lucu Walt Disney itu. Nah, itu kan membuat kita tertawa, membuat kita terhibur. Walaupun memang tanda kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dinilai dari tertawanya. Kadang ada orang yang bahagia itu dengan tangisan, betul tidak? Ya. Jadi ada orang-orang yang bahagia itu dengan tangisan. Seperti orang tua yang menikahkan putrinya. Itu bahagia tapi dengan tangisan. Kenapa? Karena ada kesedihan di situ, campur antara bahagia dan sedih. Orang tua yang melihat anaknya lulus dengan tangisan, aduh alhamdulillah nah kamu lulus juga setelah 12 tahun kuliah misalkan. Ya kan, dengan tangisan gitu. Bahagia, betapa bahagianya orang tua yang melihat anaknya lulus sekolah, lulus kuliah. Alhamdulillah kamu akhirnya lulus juga nak. 8 tahun kamu di SD misalkan, 4 tahun di SMP, 5 tahun di SMA, 12 tahun kuliah. Alhamdulillah lulus juga sampai itu bahagia. Bahagia dengan tangisan. Tapi yang menjadi keumuman adalah bahagia itu dengan tertawa, dohak. Makanya Rasulullah SAW itu menggambarkan dengan kata dohaka, yadhakullah azza wa jalla ila rajulain. Allah itu tertawa, Allah itu bahagia, Allah itu senang terhadap dua orang dalam hadis ini. Yang pertama, senyuman Allah itu, tertawanya Allah itu adalah kepada rajulun laqiyal adu. Seseorang yang bertemu dengan musuh. Seseorang yang bertemu dengan musuhnya. Kemudian teman-temannya itu menghindar, teman-temannya itu mundur, akan tetapi dia sabat dalam menghadapi musuhnya. Dia tidak dia tidak takut. Fa in qutilas tashhad, apabila dia dibunuh dia akan syahid. Nah, ini orang-orang yang tidak takut, orang-orang yang tidak takut menghadapi musuh di medan perang. Padahal kata Nabi SAW, orang itu memiliki keluarga yang baik, orang itu memiliki keluarga yang menyenangkan, orang itu memiliki harta yang ditinggalkan. Saya ingin mengulas kisahnya Julaibib. Julaibib itu adalah seorang ya disebut sebagai orang rendahan lah di zaman sahabat. Bahkan Julaibib ini sering diledek oleh sahabat-sahabatnya. Julaibib itu sering diejek. Julaibib itu orangnya kecil. Julaibib itu. Julaibib itu kalau pakai bahasa kita itu tapi nggak kerdil-kerdil amat ya. Mungil gitu. Pokoknya mini udah gitu hitam lagi ya Julaibib itu. Itu memang kemudian memiliki banyak kekurangan fisik Julaibib itu. Julaibib itu banyak kekurangan fisik. Nah, suatu saat akan tetapi kata Anas bin Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Julaibib itu sering duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, gitu kan. Zata yaum,
Sampai tiba suatu hari Julaibib itu ditawari oleh Rasulullah SAW. Ya Julaibib, wahai Julaibib, ala tatazawwaju ya Julaibib, apakah engkau ingin aku nikahkan wahai Julaibib, katanya. Faqala ya Rasulullah, wa may yazawwajani ya Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan saya, kata Julaibib. Ya kan? Wahai Rasul, siapa yang mau menikah dengan saya, katanya. Ya maksudnya Julaibib juga tahu diri mungkin ya. Julaibib juga tahu diri. Siapa yang mau menikah dengan saya? Kemudian kata Rasulullah, pokoknya saya akan menikahkanmu. Kemudian kata Julaibib, idzan tajiduni kasidan ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau menganggap saya tidak laku ya. Gitu kata Julaibib. Engkau menganggap saya tidak laku, tapi kata Rasulullah itu senang membesarkan hati para sahabatnya. Wahai Julaibib, ghairu annaka indallahi lasta bikasid. Ya wahai Julaibib, sesungguhnya engkau di mata Allah adalah orang yang sangat-sangat laku, itu seperti itulah. Walaupun engkau menganggap dirimu tidak laku, tapi di mata Allah adalah engkau orang yang begitu diinginkan gitu. Orang yang begitu diinginkan, kata Rasulullah SAW. Makanya jangan pernah kita menilai orang itu dari tampilannya. Jangan pernah kita menilai itu dari fisiknya, dari hartanya, dari jabatannya. Jangan pernah. Rasulullah SAW sangat membesarkan Julaibib. Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang ingin menikahkan putrinya. Kemudian kata bapaknya ini, kata bapaknya ini, ya Rasulullah, nikahkanlah putriku, katanya. Nikahilah putriku. Kemudian kata Rasulullah, ya saya akan menikahinya. Nah, kata-kata saya ingin menikahinya itu membuat bapaknya gembira, sangat senang. Kenapa? Karena akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kata Rasulullah, walakin la atazawwajuha ana. Tapi saya menikahinya bukan untuk diri saya, kata Rasulullah. Kemudian bapaknya bertanya, lima ya Rasulullah, kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, azawajjuha Julaibiban. Saya akan menikahkan putrimu itu dengan Julaibib. Nah, perempuan ini ada perempuan cantik yang diinginkan oleh orang-orang. Tapi bapaknya menginginkan Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, tazawwajjuha li Julaibib. Yang benar Rasulullah, masa anak saya mau dinikahkan dengan Julaibib gitu. Yang benar Rasulullah gitu ya. Ya Rasulullah, intazir hatta astamara ummaha. Ya Rasulullah, tunggulah sebentar ya Rasulullah. Saya akan diskusi dulu dengan ibunya, katanya. Summa madha ila ummaha wa qala laha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kembali kepada keluarganya, bertemu dengan istrinya. Kemudian diceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya juga sama, karena ceritanya tadi Rasulullah akan menikahinya gitu ya. Naam wa na'mi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, Masya Allah, nikmat yang luar biasa, katanya. Kalau anak kita sampai dinikahi oleh Rasulullah SAW. Si bapaknya juga nggak langsung cerita gitu ya, kalau dia akan dinikahi dengan Julaibib. Pokoknya akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini bapaknya juga jahil juga nih. Faqala laha, kemudian bapaknya baru cerita setelah ibunya senang, baru diceritain. Nah ini nggak boleh kayak gitu sebenarnya, ngangkat dulu, udah gitu didedetkan gitu. Jadi kan orang sudah berbunga-bunga kemudian menjadi sedih kembali ya. Faqala laha, kemudian dia berkata kepada istrinya, innahu laisa yuridu li nafsi. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak menginginkan untuk dirinya. Gitu kan? Jadi anak kita itu bukan untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuridu li Julaibib. Rasulullah menginginkan anak kita dinikahi oleh Julaibib. Di Julaibib kata istrinya. La la'amarallahu azwaja Julaibib wa qad mana'naha fulan wa fulan. Masya Allah, masa sih harus dinikahkan dengan Julaibib? Padahal sudah banyak yang melamar anak kita, si fulan dan si fulan, si anu dan si anu. Pak Abu sudah ngelamar misalkan ya, Pak Hadi sudah ngelamar, semuanya sudah mau gitu kan. Sudah mau, udah semuanya mau melamar putri orang ini. Sampai ibunya kaget gitu, ibunya terkaget-kaget. Faktamaha Abu Halidzalika qama la ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, saya akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwa kami kurang setuju kalau anak kita dinikahi oleh Julaibib. Singkat cerita,
perempuan itu, anak perempuannya datang mendengar percakapan kedua orang tuanya. Kemudian kata perempuan ini kepada kedua orang tuanya, waqalati abawaiha, dia bertanya kepada kedua orang tuanya, man khitbani, siapa yang melamarku kepada kalian berdua? Qalal ab, kemudian bapaknya menjawab, khitbaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkhitbahmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjawab, apakah engkau menolak permintaan Rasulullah SAW? Apakah engkau menolak apa yang telah dipilihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Amarahu idfa'ani ila Rasulullah SAW fa innahu la yadhi'ani. Demi Allah, kalau Rasulullah sudah memilihkan untukku, katanya, niscaya dia tidak akan pernah menyengsarakanku. Gitu. Dia tidak akan pernah menjerumuskanku, kata wanita ini. Lihat wanita yang soleh. Begitu taatnya terhadap ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau bicara pasti benar. Rasulullah kalau bicara pasti terjamin kebenarannya. Rasulullah tidak akan pernah menjerumuskan hambanya. Lihat wanita yang iman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Julaibib itu dihina, walaupun Julaibib itu direndahkan, akan tetapi kalau yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin salah. Lihat wanita yang solehah. Kalau Rasulullah yang memilihkannya untukku, yakin bahwa dia tidak akan pernah menyengsarakanku, kata istrinya. Kemudian ibu bapaknya setuju, naam. Dan bapaknya juga akhirnya soleh, kan, terbuka hatinya, tidak menurutkan hawa nafsunya, iya kan? Mungkin ada orang tua yang malu dilamar oleh seseorang, ada orang tua yang malu, ini siapa sih? Cuma jadi James aja kok mau melamar anak saya. Tahu Bu James, Bu? Jaga masjid. Mau berani-berani ngelamar anak saya, emang siapa sih, cuma James saja. Wah, itu kan menghina, padahal dia tuh soleh misalkan. Lihat, orang yang dipilih Allah, orang yang dipilih oleh Rasulullah itu tidak mesti baik di mata manusia secara ukuran dunia. Summa dhahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah shinaka biha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku serahkan putriku itu kepadamu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Julaibiban. Kemudian Julaibib dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa jawajahu iyah. Kemudian dinikahkanlah Julaibib dengan putri tersebut. Kemudian warafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kaffaihi syarifatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya untuk berdoa demi kemuliaan kedua pengantin ini. Coba didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua pengantin ini. Allahumma sabba alaihimal khairus sabba. Ya Allah, karuniakanlah kepada dua pengantin ini kebaikan yang tidak pernah berujung, doanya. Wala taj'ala insyahuma kadan kadda. Dan jangan pernah engkau persulit sedikit pun kehidupan keduanya. Doa Nabi pasti ijabah, yakin. Lihat, Nabi itu sudah menjamin gitu. Nabi sudah memberikan jaminan. Kalau Nabi sudah memilihkan, pasti Nabi bertanggung jawab, ya kan? Lihat doanya, pendek tapi padat. Allahumma subba alaihimal khairas sabba. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mereka berdua, kebaikan yang tidak pernah berujung. Wala taj'al 'aishahuma kaddan kadda. Dan jangan pernah engkau berikan kesusahan selama hidup mereka berdua. Coba doa Nabi kepada mereka berdua. Kemudian setelah itu tidak lama berselang beberapa hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabi fi ghazlah. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pergi ke medan perang. Wa kharaja ma'ahu Julaibib, dan tidak lupa Julaibib pun ikut dalam peperangan tersebut. Kemudian terjadilah peperangan, singkat cerita, banyak yang terbunuh di antara para sahabat. Kemudian setelah selesai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hal tafqaduna min ahadin, apakah ada di antara kalian yang kehilangan seseorang? Kemudian qala na'am ya Rasulullah, nafqadu fulan wa fulan. Para sahabat menyebut nama-nama si Anu, tapi para sahabat tidak menyebut nama Julaibib. Kenapa? Julaibib tidak istimewa di mata para sahabat. Sampai Rasulullah berulang berkali-kali menanyakan, terus
siapa yang adakah di antara kalian yang kehilangan? Kemudian para sahabat menjawab fulan wa fulan, seterusnya innama tajiru dan seterusnya lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru di akhir-akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu udah ditanya berkali-kali tapi hanya menyebut nama-nama yang lainnya. Ya, saya kehilangan si anu, saya kehilangan si anu. Tapi kata Rasulullah, na'am. Kata Rasulullah, walakini afqadu Julaibiban. Wahai sahabatku, kalian kehilangan si anu, tapi saya kehilangan Julaibib. Betapa istimewanya Julaibib di hati Rasulullah SAW. Padahal sekali lagi di mata orang-orang Julaibib adalah orang yang tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Itu yang disebut dengan khofiyah. Khofiyah kata Nabi SAW. Jadi orang-orang itu yang ketika ada orang tidak terlalu menganggapnya. Dan ketika tidak ada apalagi gitu. Inilah orang-orang yang orang-orang ada sebuah hadis yang membuat Ibnu Mas'ud itu senantiasa menangis gitu. Kenapa? Karena ada orang yang khofiyah, orang-orang yang tidak dikenal tapi diperhitungkan di mata Allah dan Rasulullah SAW. Inilah Julaibib. Lihat bagaimana Rasulullah mencari kesana kemari, tapi para sahabat tidak menyebut satupun nama Julaibib. Tapi kata Rasulullah, walakinni afqadu Julaibiban, akan tetapi saya kehilangan Julaibib, kata. Baru orang-orang itu ngeh gitu kan. Fakumu, kemudian mereka pada berdiri, naltamisu khabarahu, mencari kabarnya, summa qamu wa bahasu anhu fi sahatil qital, kemudian pada mencari di medan perang tersebut, kemudian mencarinya semuanya, kemudian barulah ketemu Julaibib. Julaibib ketemunya adalah fi makanin qarib ila jinibis sab'atin. Julaibib ditemukan di dekat jasadnya orang-orang musyrik yang berjumlah 7 orang. Jadi Julaibib itu ditemukan di dekat jasadnya 7 orang musyrik. Kemudian kata Rasulullah SAW bahwa Julaibib itu telah membunuh 7 orang tadi. Maksudnya saling bunuh. Coba, orang kecil, ya kan? Orang tidak terlalu gede, tapi dia bisa membunuh 7 orang. Walaupun akhirnya dia terbunuh, saling bunuh. Akhirnya dia terbunuh. Summa ghalabatul jarh famat. Mereka saling bertempur dan mereka terbunuh. Jadi coba, beraninya Julaibib. Kenapa? Karena yang diharapkannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang ditertawai oleh Allah. Inilah orang-orang yang membuat Allah gembira. Julaibib. Padahal dia baru menikah. Dia baru menikah beberapa hari. Baru menikah. Lihat istimewanya Julaibib di hati Rasulullah SAW. Fawaqafun Nabi SAW ala jasadihil muqtasu maqala. Rasulullah SAW bisa memangku Julaibib. Julaibib dipangku oleh Rasulullah SAW. Julaibib digendong oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, qataltuhum. Rasulullah mengikrarkan di depan para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, anta minni wa ana mink. Engkau dari golonganku, kata Rasulullah di depan para sahabat. Kenapa? Karena mungkin para sahabat tidak memperhitungkan keberadaan Julaibib. Kata Rasulullah, anta minni, engkau dari golonganku, wa ana minka, dan aku dari golonganmu. Dijamin masuk surga Julaibib itu. Kenapa? Udah disebutkan seperti itu, anta minni wa ana mink, gitu. Jaminan Rasulullah SAW kepada Julaibib yang sekali lagi tidak diperhitungkan oleh para sahabat. Dan kata-kata ini diulang oleh Rasulullah, anta minni wa ana mink. Anta minni wa ana mink. Summa tarba'u Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan bi janibi hadzal jasad, summa hamala hadzal jasad wa wada'ahu ala sa'idaihi sallallahu alaihi wasallam wa amarahum ayaghfarahu qabran. Kemudian Rasulullah SAW menghamparkan tangannya, maksudnya memangku jasadnya Julaibib. Summa hamala, dipangkulah, digendong oleh Rasulullah SAW. Coba, Rasulullah SAW sendiri yang menggendong jasad Julaibib sampai ke dalam kuburnya. Qala Anas famakasana Allahu nahfarul qabr wa Julaibib malahu firash ghairu sa'adar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Julaibib itu tidak memiliki alas yang lain kecuali kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa sekali Julaibib
di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bagaimana kalau orang-orang seperti itu sudah diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Bagaimana gitu? Kita saja kalau sudah dapat syafaat saja itu pasti luar biasa bahagianya. Julaibib udah didoakan, kemudian udah diistimewakan oleh Nabi, kemudian sampai ke liang kuburnya saja dipangku oleh Nabi. Tidak ada virus, tidak ada hamparan selain tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dikuburkan, setelah selesai, mereka pada pulang ke Madinah, kata Anas bin Malik. Yang unik adalah istrinya Julaibib itu banyak diperebutkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena dia memiliki keberkahan yang luar biasa. Dari mana? Dari doa tadi, Allahumma sabbal khairas sabba. Ya Allah, karunikanlah kepada mereka kebaikan yang tidak pernah berujung. Makanya perempuan ini begitu dinikahi Julaibib hanya beberapa hari, walaupun mantan Julaibib gitu ya. Ya kan, walaupun sekali lagi mantan Julaibib. Kenapa? Karena mereka udah pada tahu bagaimana Julaibib itu diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa orang-orang di mata Allah, orang-orang yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Julaibib. Nah, makanya jangan pernah kita menilai orang itu dari tampilan luarnya, karena bisa jadi mata kita tertipu, mata kita terperdaya oleh keindahan-keindahan dunia atau kekurangan-kekurangan dari sisi dunia. Hati-hatilah. Lihatlah Julaibib yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika meninggal pun banyak orang-orang yang tidak ngeh di mana Julaibib. Tapi kata Rasulullah, afqadu Julaibib. Akan tetapi saya kehilangan Julaibib, kata Rasulullah SAW. Itu yang membuat Allah tertawa. Bagaimana Allah tidak senang melihat Julaibib? Kenapa? Karena diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, yadhaqallahu azza wa jalla ila rajulain. Allah itu tertawa terhadap dua orang. Salah satunya adalah orang yang bertemu dengan musuhnya kemudian tidak gentar sedikit pun. Lihat Julaibib, satu orang yang kecil menghadapi 7 orang Quraisy yang akhirnya dia terbunuh. Kisah seperti ini tidak hanya satu, Hanzalah juga sama. Hanzalah itu yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena ketika sedang junub, dia ada perintah perang, dia lari. Kemudian berperang, syahid, dimandikan oleh malaikat. Inilah orang-orang yang ditertawai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertawai dalam artian Allah itu bahagia melihat orang-orang seperti ini. Orang-orang yang merindukan anugerahnya, orang-orang yang merindukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi Allah itu senang terhadap orang yang tidak takut akan musuhnya ya. Dia tidak mundur, sabat, dia berharap syahid. Fa inna baqiya fadzalika alladzi yadhaqallahu ilaihi. Nah, inilah orang-orang yang akan Allah itu senang, senyum terhadap mereka. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud dalam hadis ini, wa rajulun qama fi jawfil lail la ya'lamu bihi ahad. Yang kedua adalah orang yang berdiri, orang yang qoma, orang yang sholat fi jawfil lail, di sepinya malam, di sunyi senyapnya malam, la ya'lamu bihi ahadan. Tidak ada ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia itu sedang sholat, ya mungkin kecuali istrinya ya kalau di rumah ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fatawaddo'a fa'asbaghal wudu. Kemudian dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, sempurnakan wudunya. Kenapa? Karena untuk sholat itu bukan syarat ya, trik biar kita sholat khusyuk, maka wudu juga harus diperbaiki gitu. Makanya di hadis ini fatawaddo'a fa'asbaghal wudu dan disempurnakan wudunya. Makanya Pak, kalau kita ingin taat jangan dibarengi dengan maksiat. Kalau mubazir maksiat bukan? Mubazir maksiat bukan? Maksiat kan, mubazir itu maksiat, ya kan, perbuatan yang melanggar aturan ya, mubazir. Wudu, kalau wudu terlalu banyak mengeluarkan air berarti mubazir kan? Mubazir berarti maksiat. Jangan sampai kita wudu tapi di satu sisi kita, walaupun maksiatnya bukan maksiat besar ya mungkin ya,
maksiatnya kategori kecil, tapi tetap tabzir. Nabi kalau wudu kan diciduk gitu, bukan digelontorin. Nah makanya sebisa mungkin ketika wudu itu jangan terlalu besar mengeluarkan air. Kenapa? Bisa jadi ketika kita wudu kita secara tidak langsung melakukan maksiat kecil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mubazir. Nabi itu kan satu gayung saja itu bisa jadi wudu beberapa orang kan di zaman perang itu. Betapa sedikitnya, betapa minimnya Rasulullah SAW menggunakan air. Nah kalau kita, apalagi kalau di masjid, kadang seenaknya gewor itu apa ya? Gelontor gitu ya. Kemudian dan orang yang jor-joran, dan kalau orang wudunya terlalu gede airnya, terlalu besar airnya, maka dia asal basah. Kenapa? Karena gede airnya. Beda kalau misalkan airnya itu ngalirnya kecil, pasti dia akan banyak mengusapnya. Dan itulah yang dicontohkan Nabi gitu. Kalau wudu itu asbagul wudu itu kan jari di sela-sela, ya kan? Di sela-sela jari itu. Jari kaki juga sama. Pernah Rasulullah SAW dilihat sedang menyeka sela-sela kakinya dengan kelingkingnya. Pokoknya intinya kalau misalkan airnya kan kita juga pasti punya perasaan sayang ya terhadap air. Makanya kita buru-buru wudunya kan. Wudu gitu kan. Gimana mau asbagul wudu gitu. Makanya wudu itu usahakan air itu kecil biar kita sempurna wudunya, tidak hanya sekedar basah gitu. Benar-benar diusap-usap, dimandikan gitu ya. Fa'asbaghal wudu summa hamadallahu wa majjadahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya, mengagung-agungkannya. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaftahal Quran, kemudian dibuka dengan membaca Al-Qur'an. Nah ini Bu, urutan dalam sholat malam ya. Jadi orang-orang yang akan disenyumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun qama fi jawfil lail la ya'lamu bihi ahadun. Fatawaddaa, berwudu, fa asbaghal wudu, dengan menyempurnakan wudunya, sempurnakan wudunya. Summa hamadallahu wa majadahu, kemudian dia memuji-muji Allah. Dia memuji-muji Allah dan mengagung-agungkannya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sholat malam dia suka keluar melihat langit membaca inna fi khalqis samawati wal ard, gitu ya kan? Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu kan pujian-pujian bagi Allah. Kemudian berdoa di situ. Hamadahu wa majadahu. Memuji-muji Allah. Sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya, dan seterusnya. Di surat apa tuh? Surat Ali Imran, surat ketiga ya apa? Nah ini surat Ali Imran, bukan Al Imran ya Bu ya. Saya masih sering mendengar orang menyebut surat Al Imran. Bukan Al Imran, Ali Imran gitu ya. Bukan Al Imran. Mentang-mentang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus ini juga jadi Al Imran, padahal Ali Imran. Bapak ibunya Pak Ekroman, Bu Ali Imran itu ibunya Pak Ekroman. Jadi Pak Ekroman termasuk Ali Imran gitu ya, Ali Imran. Tuh. Memuji-muji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah solawat ketika kita di tengah malam. Kenapa? Orang yang bersolawat kepada Nabi, insya Allah akan didoakan oleh Nabi juga. Insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kalau kita kan tidak mungkin seperti Julaibib ya, diistimewakan oleh Nabi. Paling tidak kita bisa mendapatkan syafaatnya dengan cara apa? Memperbanyak solawat di tengah malam. Wastaftahul Quran, kemudian bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Fadzalikal ladzi yadhaqallahu ilaihi yaqul, itulah orang-orang yang Allah tertawa terhadap mereka. Ungzuru ila abdi qaiman la yarahu. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah wahai malaikat kepada hambaku qaiman la yarah, di mana dia berdiri la yarah, tidak ada orang yang melihatnya. Di dalam hadis yang lain Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan dengan lafaz ajiba rabbuna azza wa jalla
mirrajulain. Allah Subhanahu wa taala itu takjub. Rabb kita itu takjub kepada dua orang. Rajulun sara an wata'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hayyihi ila salatih. Kepada seseorang yang dia itu memiliki tempat tidur yang enak, istri yang menyenangkan gitu kan. Kemudian akan tetapi dia meninggalkan kesenangan-kesenangan tersebut, sama seperti siapa yang tadi Julaibib itu ya. Kemudian fayaqulu rabbuna, ketika Allah melihat orang seperti itu, dia akan berkata kepada malaikat, ayya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila abdi sara min firashi, lihat hambaku itu, lihat tuh. Betapa Allah itu senang, Bu, kalau kita bangun tengah malam itu. Allah itu senang, dibanggakan di tengah-tengah para malaikat. Unzuru ila abdi, lihat hambaku itu, sara min firashi, dia bangun dari tempat tidurnya. Wa ita'i, dia bangun dari kelelapannya, min baini hayyihi wa ahli ila salati, kenikmatan dia tinggalkan, keluarganya dia tinggalkan. Rogbatan fima indi. Kenapa rogbah? Ada perasaan rogbah. Apa itu rogbah? Rogbah itu harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rogbatan fima indi. Kenapa? Karena dia itu memiliki rogbah. Rogbah itu harapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memiliki karunia yang banyak. Allah itu memiliki janji-janji yang luar biasa. Nah, kita itu harus rogbah dengan janji-janji Allah. Kita itu harus menginginkannya dengan janji-janji Allah. Kata Allah, orang itu rogbatan. Jangan tamanna. Kalau tamanna itu banyak berharap tapi tidak beramal gitu. Jadi kita tuh kan mau masuk surga, tapi amalan kita boro-boro membuka jalan ke surga. Nah, itu bukan rogbah, bukan harapan itu. Itu tamanna ala Allah, itu hanya angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rogbah itu adalah harapan yang besar, kemudian dia berusaha untuk menggapainya, itu namanya rogbah. Sama seperti ibu mau ngambil sesuatu di atas pohon, misalkan anggap aja duren gitu ya, ngambil duren. Yang namanya mau duren, nah ibu usaha bikin taraje itu ya, tangga, bikin tangga ke atas, kemudian diambil. Nah itu rogbah, kemudian dapat, nah itu rogbah gitu. Jadi rogbah itu harapan yang besar tapi dibarengi dengan usaha yang seimbang, itu rogbah. Akan tetapi ingat ya Bu ya, bahwa rahmat Allah itu melebihi usaha kita. Sekali lagi, rahmat Allah, karunia Allah itu melebihi usaha kita, gitu ya. Itu rumus tuh. Kenapa? Karena kalau kita berharap hanya dari amalan, maka tidak akan pernah cukup amalan kita itu untuk mendapatkan karunia Allah. Itu catatan, gitu ya. Karena untuk membalas nikmat dari Allah saja itu tidak mungkin ibadah kita itu cukup. Nah, makanya untuk menggapai rahmat Allah, perbanyak-banyaklah ibadah, perbanyak-banyaklah syukur dan lain sebagainya. Gitu supaya kita mendapatkan. Nah, itu yang namanya rogbah. Rogbah itu apa ya? Usaha yang kita lakukan, akan tetapi sebenarnya usaha itu tidak sesuai dengan yang Allah akan berikan kepada kita, itu rogbah gitu. Sama seperti ini misalkan. Ada seorang tukang sapu dulu di mana ya? Kemudian ada seorang pejabat, ini nggak tahu fiktif ceritanya, tapi kita bisa ambil contoh rogbah lah. Tukang sapu, kemudian ada seseorang dia membuang puntung rokok, kemudian diambilin puntung rokoknya, dibersihin. Gitu. Nah kemudian si orang ini melihat gitu kan, bahwa orang ini ya baik lah. Singkat cerita, istilahnya dihajikan aja gitu, dihajikan sama si bapak ini ya, pejabat itu dihajikan. Nah, itu kan rogbah. Kenapa? Apa yang dia lakukan, membuang puntung rokok bawah itu tidak seimbang dengan balasan yang itu rogbah namanya. Gitu. Rogbah itu dia melakukan yang terbaik saja. Rogbah itu seseorang melakukan yang terbaik, akan tetapi balasannya jauh lebih besar dibandingkan dengan usahanya gitu. Seorang misalkan office boy misalkan ya, dia bebersih aja. Akan tetapi hadiahnya keluarganya diumrohkan sama bosnya, itu rogbah namanya gitu. Rogbah itu adalah harapan, akan tetapi harapan itu sebenarnya tidak mungkin sampai dengan balasan yang akan diterima. Itu rogbah. Nah kita juga sama. Kita itu ibadah, kita itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah,
kita itu sholat, saum dan sebagainya, tapi sesungguhnya amalan-amalan soleh yang kita kumpulkan itu tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah seimbang dengan balasan yang akan Allah terima. Itu rogbah namanya, gitu. Itu rogbah. Jadi balasan Allah itu akan jauh lebih besar dibanding amalan yang kita terima. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha, itu namanya tamani. Tamani itu cuma angan-angan. Kita tahu Allah itu punya karunia yang besar. Allah itu punya surga. Kita mau mendapatkan itu, tapi kita tidak pernah berusaha. Nah, itu namanya tamani. Itu hanya angan-angan saja. Tapi kalau rogbah, dia berusaha untuk mendapatkan karunia-Nya, walaupun sesungguhnya usahanya itu tidak seimbang dengan balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Itu namanya rogbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila abdi sara min firashi wa wata'i wa min baini hayyihi wa ahlihi ila salati rogbatan fima indi." Kenapa? Karena dia rogbah. Dia berharap atas apa yang ada di sisiku. Wa syafaqatan mimma indi. Dan dia takut, syafaqah, takut atas apa yang ada di sisiku, yakni azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun ghaza fi sabilillah azza wajal, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fanhazamu fa'alama ma'alaihi minal firar. Kemudian dia mengetahui kalau teman-temannya itu pada berlarian, akan tetapi dia tetap wa malahu firruju' faraja'a hatta ahriqa damuhu. Kemudian dia tetap aja, kemudian sampai tertumpah darahnya. Rogbatan fima indi, dia itu rogbah atas apa yang ada di sisiku. Wasyafaqatan mima indi, dan dia itu takut atas apa yang ada di sisi, yakni azab Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu Allah azza wa jalla lil malaikati, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, roja'a rogbatan fima indi, dia itu berharap. Roja itu berharap, rogbatan double ya. Roja'a rogbatan, roja itu kan berharap. Fima indi wa rohbatan mima indi, dan dia rohbah. Kalau yang tadi pakai kata syafaqah, kalau yang ini pakai kata rohbah. Rohbah juga ketakutan yang luar biasa. Mimma indi hatta uhriqa damuhu, sampai dia tumpah darahnya. Itu dua kelompok manusia yang akan disenyumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang fi ghazwatin, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa gentar, tanpa takut, seperti kisah Julaibib tadi ya, yang kecil-kecil tapi bisa membunuh 7 orang. Kemudian yang kedua, yang ini yang mungkin yang menjadi alternatif buat kita supaya membuat Allah itu senang, supaya kita itu termasuk orang-orang yang ragib gitu ya, orang-orang yang senantiasa berharap atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Udah sampai ini. Kita lanjutkan ke ada ini Bu, ada apa? Ibu kalau dengar Afasi, tahu kan Afasi? Misyari Rashid Al-Afasi, tahu ya Bu ya? Dia itu kan tidak hanya bisa ngaji, dia itu bukan syekhnya dalam bidang ngaji, tapi dia juga jago dalam bernasyid gitu. Afasi itu dia jago juga dalam, ada sebuah nasyidnya yang yang dilantunkan oleh Afasi ya, karena kalau dinyanyikan kesannya gimana gitu ya, yang dilantunkan oleh Afasi, yang ini merupakan syairnya Jamaluddin Yahya bin Yusuf As-Sarsari Al-Hambali rahimahullah, yang wafatnya itu tahun 763 Masehi. Syair ini kemudian dilantunkan lagi oleh Al-Afasi. Mau dengar nggak Bu? Isinya bagus sekali, isinya sangat bagus sekali. Judulnya itu Anal Abdu. Saya adalah
hanya seorang hamba. Nanti kalau ibu nanti cari ya di ini aja lah, di itu ya, di kamar ya kan, itu ada kalau ada afasi kan gampang sekarang dicari. Pokoknya pakai bahasa Arab, anal abdu, tulisan ana kemudian al abdu, afasi di YouTube ya, afasi al abdu, itu enak. Seperti inilah kira-kira ininya. Nah, kalau afasinya ini ya Bu ya. Nah, ini afasi ini. Beda ya, kayak ngaji aja afasi itu. Ini afasi ini. Ya gimana? Oh, nggak kedengeran, nggak apa-apa, nggak kedengeran ke situ mah, bagus. Ya, itu lagu nasyidnya afasi. Nah, ini nasyid ini merupakan syairnya dari Jamaluddin Yahya bin Yusuf As-Salsali Al-Hambali rahimahullah. Wallahu alam ini apakah Imam Hambali atau bukan, tapi namanya Hambali rahimahullah. 763. Saya tadi cari-cari apakah ini Hambali yang mana, apakah Imam Hambali atau bukan gitu ya. Tapi kan kalau orang-orang Arab dulu itu pandai bikin syair, sama seperti orang-orang Padang ya, pandai bikin syair. Tapi cuma Pak Anto aja sih yang bikin syair. Gitu ya. Gitu. Jadi ulama-ulama dulu tidak hanya pandai nulis buku tapi juga pandai bersyair. Imam Syafi'i itu banyak syair-syairnya. Ada buku khusus, nantilah suatu saat kalau kita ini ya, ada buku khusus Imam Syafi'i, itu Diwan Imam Syafi'i. Syair-syairnya Imam Syafi'i. Oh, luar biasa, Bu. Syair-syair zaman mereka itu luar biasa. Peter Pan mah lewat Bu lah. Itu James Arthur lewat lah. Pokoknya mah syairnya Imam Syafi'i itu luar biasa, isinya luar biasa, menyentuh gitu, menyentuh. Itu Imam Syafi'i, Imam Mazhab. Mungkin ini juga Imam Hambali kayaknya ya. Mungkin ini juga Imam Hambali. 763 Hijriah. Bukan ya, berarti sebelumnya kan? Kalau Imam Hambali itu 70 Hijriah ya. Ini 700, berarti udah zamannya Imam Ibnu Taimiyah berarti kan. Ini sejaman dengan Ibnu Taimiyah kalau ini. Ini udah lama sekali ya. Nah, bunyinya seperti ini ya, Bu ya. Anal abdul ladzi kasaba dzunuba. Tulisannya Al-Hambali ini. Anal abdu, saya hanyalah seorang hamba, kasabaz dzunuba, yang bergelimang dengan dosa. Wasaddathul amani ayyatuba. Wasaddathul amani ayyatuba, angan-angan telah menghalanginya untuk bertaubat. Jadi angan-angan ini merusak kita, Bu. Nah, makanya tadi orang yang Rasulullah SAW membedakan mana orang pintar, mana orang yang bodoh. Orang pintar adalah orang-orang yang amila lima ba'dal maut, orang-orang yang berbekal untuk kematiannya. Itu orang pintar. Jadi orang pintar itu orang-orang yang senantiasa berbekal untuk kematiannya. Nah, sementara orang yang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manit taba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah. Maksudnya apa? Dia ingin masuk surga tapi tidak pernah mau beramal. Dia takut neraka tapi tidak pernah menghindar dari amalan-amalan neraka. Makanya dalam syair ini, wasaddathul amani ayyatuba, angan-angan telah menghalanginya untuk bertaubat. Kenapa? Ya, orang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang manittaba'a hawahu tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan tamani 'ala Allah. Taman itu hanya berangan-angan saja. Dia takut masuk neraka, dia mau masuk surga, tapi dia tidak pernah beramal. Beda dengan rogbah, sekali lagi. Rogbah itu adalah orang yang beramal, orang yang berusaha mendapatkan karunia Allah,
Walaupun sekali lagi amalan dia tidak akan pernah seimbang dengan balasan yang akan Allah berikan. Itu rogbah, bukan tamani itu. Kenapa? Karena ada usaha. Kalau kata orang Sunda itu tamani itu adalah ngajul bentang ku asiwung. Nah, gitu. Ini apa adanya, terus Pak Ade? Gitu tuh, ngajul bentang ku asiwung. Maksudnya apa, Bu? Ngalah bintang, ngambil bintang dengan gayung gitu lah. Itu nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Itu tamani, ingin surga tapi tidak pernah mau beramal gitu ya. Anal abdul ladzi kasaba dzunuba wa saddathul amani ayatuba, anal abdul ladzi adha hazina ala zalatihi filqan kaiba. Kemudian kata Al-Hambali, aku adalah hamba yang sangat bersedih, anal adha hazina ala zalatihi filqan kaiba, atas kesalahan dan ketergelinciran, gelisah dan cemas. Anal abdul ladzi sutirat alaih, aku adalah hamba yang lembaran-lembaran catatan amal sahaiful lam yakhfiha raqiba, telah mencatat dosa-dosanya, akan tetapi ia tetap tidak takut kepada Allah yang Maha mengawasi. Kita itu sadar bahwa amalan-amalan kita itu dicatat oleh para malaikat Allah. Amalan-amalan kita itu ditulis semuanya secara detail. Amalan-amalan kita itu diperhatikan. Coba Bu lihat di surat Qaf itu Allah menyebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seseorang illa ladaihi, kecuali di sisi raqibun atid. Ada malaikat yang dekat dan senantiasa mengawasi. Nah, dari kata-kata Raqibun Atid ini di SD diajarkan bahwa nama malaikat salah satunya adalah nama Raqib dan Atid. Nah, itu kan yang ngasih nama nggak tahu saya sampai sekarang siapa. Padahal di Al-Qur'an itu mah sifat malaikat yang Raqibun Atid, yang dekat, yang mengawasi, yang senantiasa dengan kita dan memperhatikan apa yang kita tuliskan, tapi nggak tahu dari mana itu ada yang ngasih nama bahwa nama malaikat adalah nama Raqib dan Atid. Itu nggak tahu dari mana ya Bu ya. Wallahu alam. Ibu kalau tahu tolong kasih tahu saya ya Bu ya. Kalau ada nama malaikat Raqib Atid ya. Raqib Atid Malik Ridwan gitu. Anal abdu alladzi sutirat alaihi sahaifu lam yakhfiha raqiba. Kita itu sadar bahwa Allah itu mencatat setiap amalan-amalan kita, mencatat setiap dosa-dosa kita. Akan tetapi kita tidak pernah merasa takut kalau Allah itu mencatat kita. Itulah hamba. Anal abdu musi'u asaitu sirra. Aku adalah hamba yang bersalah. Aku telah bermaksiat tatkala sendirian. Famali al-an abdil nahiyya. Lantas kenapa hingga saat ini aku belum menampakkan ratapanku? Betapa banyak yang kita lakukan, kata syair ini. Tapi kenapa belum tiba saatnya untuk kita meneteskan air mata atas dosa-dosa tersebut? Anal abdul masi'u asaitu sirra famalil an la abdin nahiyya. Aku adalah hamba yang senantiasa bersalah. Aku suka bermaksiat ketika sendirian. Kadang orang itu kelihatan soleh ketika rame-rame, tapi ketika sendirian dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famalil an, akan tetapi kenapa sampai saat ini la abdin nahiyya, tidak pernah ada penyesalan sehingga dia meneteskan air matanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua tetesan yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Pertama, tetesan darah ketika dia berjihad di jalan Allah. Yang kedua, tetesan air mata ketika dia berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Orang-orang yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena menyesali dosa-dosanya, diharamkan oleh Allah masuk neraka. Kenapa kita tidak berusaha gitu ya Bu ya, untuk meneteskan air mata meratapi dosa-dosa kita? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lamu ladhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran. Andaikan engkau tahu apa yang aku tahu, pasti engkau itu akan banyak sedikit tertawa dan banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Rasulullah SAW pernah menganjurkan, abku, menangislah kalian, fa ilam tabku fatabaku. Kalau memang tidak bisa menangis, usahakan untuk menangis gitu. Bukan menangis di sini bukan menangis tanda orang cengeng, bukan. Tapi kita harus berusaha untuk meratapi dosa-dosa kita gitu ya. Harus meratapi kesalahan-kesalahan kita. Nah, inilah mungkin syair yang ditulis oleh Hambali. Anal abdul mufarratad doa umuri. Aku adalah hamba yang lalai, mufarrat, lalai, maksudnya tidak ingat akan waktu. Telah sia-sia usiaku. Falam ara syabibati wal masyiba. Aku tidak memperhatikan masa muda dan masa tuaku. Itu kan memang sifat manusia ya Bu ya. Kita sudah berumur, tapi kadang kita lupa kalau kita itu sudah mau mendekati kematian. Kan tambah umur itu semakin berkurang jatah usia kita. Kita itu hamba, kata Al-Hambali, aku hamba yang lalai tapi tidak bermanfaat umurnya. Makanya kata Nabi SAW, dua nikmat yang sering dilupakan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat farag. Farag itu kesempatan umur gitu. Anal abdu ghariqu bilujil bahr. Aku adalah hamba yang tenggelam dalam ombak lautan. Asihu lirubbama alqa mujiba. Aku berteriak semoga aku menemukan penjawab seruanku. Maksudnya apa? Kita itu hamba yang yang perlu bimbingan orang. Di dunia kita ini dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Makanya digambarkan seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, kemudian kita itu berteriak supaya ada orang yang mendengarkan. Kita itu butuh orang. Kita itu butuh bimbingan. Kita itu butuh orang yang menunjuki kepada kebenaran gitu ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menggapai kesolehan itu adalah suhbatus saleh. Kita itu harus bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu supaya kita tidak tenggelam, supaya kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Gitu ya, penting kita berteman dengan orang soleh. Anal abdu sakimu minal khotoya. Aku adalah orang hamba yang sakit menderita karena dosa-dosa. Waqad aqbaltu tamisu tabiyya. Aku telah datang mencari tabib ya. Orang berdosa itu harus banyak bertaubat, itu maksudnya ya. Harus banyak bertaubat. Anal abdu syarifuz zulumatin nafsi. Aku adalah hamba yang tersesat. Aku telah menzolimi diriku. Laqad rafaitu babakum muniba. Sungguh aku telah kembali berada di pintumu bertaubat. Anal mutarru arju minka uqwa. Aku adalah hamba yang terpuruk mengharapkan ampunanmu. Wa may yarju ridhoka fala yajia. Siapa yang mengharapkan ridhamu maka ia tidak akan kecewa. Jadi dari awal pengakuan tentang kondisi manusia yang memang seperti itu adanya. Nah, kesininya adalah keharusan bagaimana manusia itu menyikapi keadaan dirinya, bahwa kita itu harus hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa yasaqa ala umurin taqadda. Sungguh aku menyesal dengan usiaku yang telah lewat. Walam aksib bihi ila dzunuba. Aku tidak mengisinya kecuali dengan dosa-dosa. Ini kayak kayak yang iktiraf itu, siapa tuh yang nulis iktiraf itu? Abu Nawas ya? Abu Nawas. Ini mirip dengan Abu Nawas. Wahdzur ayu ajilini mamat. Aku takut kematian mendahuluiku sebelum bertaubat gitu ya. Yuhayyiru haula masri'atil labiba. Orang yang berakal akan terperanjat kebingungan menghadapi dahsyatnya serangan ajal gitu. Wah, masih panjang Bu, sampai situ dulu ya Bu ya. Pokoknya ini mengingatkan kita bahwa manusia itu pasti lupa, tapi jangan sampai kita terlena dengan kelupaan kita gitu. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang lupa berdosa, kemudian dia tidak sadar akan dosa-dosanya, maka untuk menghapuskan dosanya itu adalah salah satu caranya adalah dengan azab kubur gitu. Azab kubur itu ada. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau orang muslim kemudian amalannya lumayan ada gitu ya, tapi dia banyak dosa-dosanya, maka salah satu menghapusnya itu kan banyak cara. Kalau misalkan di dunia
kasih sakit yang panjang misalkan. Dikasih sakit yang panjang itu bisa jadi menghapus dosanya gitu. Jadi jangan pernah kita beranggapan kalau orang dikasih sakit panjang disebut nanti diganggayong gitu. Wah, diganggayong ke Allah itu. Diganggayong itu apa ya? Ini bahasa payunan nih, susah saya juga. Diganggayong itu diombang-ambing gitu ya Bu ya. Diombang-ambing gitu. Diombang-ambing. Maksudnya disiksa atau enggak, jangan bilang seperti itu. Siapa tahu Allah sedang menghapuskan dosanya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, orang muslim itu bisa hapus dosanya dengan azab kubur. Nauzubillah, ya Bu ya. Jangan sampai kita dibersihkan oleh Allah dosanya di azab di dalam kubur. Azab kubur itu azab yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dari azab kubur. Memang azab kubur itu salah satu cara untuk membersihkan dosa kita. Tapi jangan pernah kita mau diazab kubur gitu. Kemudian untuk membersihkan dosa kita itu adalah dengan doanya orang-orang yang mendoakan kita, terutama anak-anak kita. Makanya ajari anak-anak kita itu doa memohonkan ampun untuk orang tua. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Makanya investasi yang paling besar buat kita adalah orang tua gitu ya, adalah anak yang soleh. Karena orientasi hidup seorang muslim tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Makanya penting dan menjadi prioritas kalau kita itu memiliki anak yang soleh. Yang akan mendoakan kita itu adalah anak kita. Orang lain belum tentu Bu ingat dengan kita belum tentu ingat, tapi yang namanya anak yang soleh insya Allah akan senantiasa mendoakan kita. Jadi jangan sampai dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah ketika kita berada di alam kubur gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dikit lagi ya Bu ya. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 235. Ini berbicara tentang meminang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya gitu. Bentar Bu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum min anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitab ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kamu fima aradtum bihi min khitbatin nisa, untuk meminang wanita-wanita itu dengan cara sindiran. Au aknantum fi anfusikum, atau engkau menyembunyikannya di dalam dirimu sendiri. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah mengetahui bahwa kamu itu menyebut-nyebut mereka. Lihat, Allah itu tahu ya Bu ya perasaan hati kita ya Bu ya. Allah itu tahu perasaan hati kita. Jadi walaupun kita sembunyi-sembunyikan menaksir seseorang, Allah itu tahu kalau kita itu sering menyebut-nyebut namanya gitu. Ini bahasa Allah. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah itu tahu kalau engkau itu sering menyebut-nyebut namanya. Maksudnya engkau punya keinginan untuk meminangnya. Walakin la tuwa'iduhunna sirran,
Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah engkau mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, illa antaqulu qaulan ma'rufa, kecuali engkau mengatakan perkataan yang baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan janganlah kalian berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum hatta yablugha kitab ajalah, sebelum masa iddahnya itu habis. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh dipinang oleh seorang laki-laki, tapi dengan cara sindiran kalau dalam masa iddah gitu. Itu rumus. Jadi misalkan gini, ada seorang perempuan itu baru tinggal mati oleh suaminya. Iddahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan, baru kemarin ya, 4 bulan 10 hari itu iddah orang yang ditinggal mati oleh suami. Nah, di dalam masa itu mungkin ada orang yang menyukainya. Contoh misalkan Haji Mas Said kan meninggal. Kemudian Angelina Sondakh mau dilamar sama siapa gitu kan dalam masa iddah misalkan ya. Nah, itu tidak boleh dengan cara terang-terangan. Tidak boleh. Maksud terang-terangan di sini adalah secara langsung dia melamar. Jadi bahasa Ibnu Katsir seperti apa ya? Jadi saya melamar kamu, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau pakai bahasa sindiran, gimana Bu? Itu nggak boleh itu haram gitu ya, nggak boleh. Itu berarti diracun suaminya ya Bu ya. Oh, kalau laki-laki mah nggak apa-apa Ibu. Kalau laki-laki nggak apa-apa. Kalau laki-laki nggak apa-apa, cuman laki-laki nggak punya perasaan itu ya Bu ya. Itu laki-laki nggak punya perasaan gitu. Kalau ibu-ibu harus punya perasaan, kalau laki-laki memang nggak punya perasaan ya Bu ya. Contoh misalkan bahasa sindiran itu kata Ibnu Katsir, inni uridu tazawwaj. Apa ini? Wa inni ahabbu imra'atin man amaraha wa man amaraha. Kemudian sindiran-sindiran itu kan kata Ibnu Katsir adalah sindiran yang secara tidak langsung mengajak menikah. Misalkan seperti ini, sesungguhnya aku itu ingin menikah gitu. Tapi tidak disebut dengan engkau. Itu bahasa sindiran. Sesungguhnya aku itu ingin menikahi seseorang yang memiliki sifat seperti ini, sifat seperti itu. Jadi kata Ibnu Katsir seperti ini. Wa inni ahabbu imra'atun. Saya itu menyenangi perempuan yang hadza wa hadza. Perempuan yang seperti ini dan seperti itu. Atau dalam riwayat yang lain, razaqani imra'atun wa nuhu hadza. Semoga Allah menganugerahkan perempuan yang memiliki sifat seperti ini. Sifatnya boleh disebut, tapi orangnya tidak boleh disebut gitu. Itu mengajak menikah dengan bahasa sindiran. Itu boleh. Tapi kalau mengajak menikah dengan secara tegas, ketika perempuan itu dalam masa iddah, maka itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Itu. Jadi kata Allah, la junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa au aknamtum fi anfusikum. Jadi tidak ada dosa buat kalian untuk meminang perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya dengan cara sindiran. Atau kalau engkau senang, maka sembunyikanlah itu di dalam hatimu. Jadi kalau kita menaksir perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya, tidak apa-apa gitu. Itu nggak ada dosa kata Nabi SAW. Jadi jangan pernah dianggap satu dosa gitu ya, kalau kita menaksir perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Kenapa? Karena boleh jadi dengan kesedihannya perempuan itu menampakkan kecantikannya. Boleh jadi Bu. Betul tidak? Ada perempuan-perempuan yang sedih dalam tangisan mungkin bisa kelihatan auranya, mungkin kata Nabi seperti itu, bisa jadi kan seperti itu kan, sehingga engkau tertarik dengan perempuan tersebut. Nah, kalau engkau senang, simpanlah di dalam hatimu, atau dengan cara lain, yakni dekatilah dengan cara sindiran gitu.
La junaha alaikum, tidak ada dosa. Jadi jangan pernah dianggap tabu gitu ya. Ketika kita menyenangi perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Tapi kata Nabi, kata Allah SWT ada etikanya. Ada etikanya. Allah pun tahu gitu. Allah pun tahu alimallahu annakum satadzkurunahunna. Allah itu tahu kalau engkau itu sering menyebut-nyebut namanya gitu ya. Misalkan Pak Adi menyebut-nyebut Enji misalkan ya. Enji kan udah tinggal matinya lama nih. Disebut-sebut karena mungkin punya duit beberapa miliar kan Enji itu kan. Pak Adi kan suka duitnya misalkan. Nah, disebut-sebut satadzkurunahunna. Allah itu tahu kalau engkau itu sering menyebut-nyebut namanya. Jadi tidak apa-apa. Bukan suatu dosa. Nah, di kita sering ada anggapan kalau perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya jangan didekati. Jangan ada perasaan suka, nggak boleh kan, suka ada tuh di kita itu nggak apa-apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Junaha, yang nggak boleh itu adalah ketika kita melamar langsung secara terang-terangan gitu. Kenapa? Sekali lagi Allah itu tahu perasaan kalian. Kan perasaan kita tidak bisa disembunyikan ya. Kalau seseorang menyukai seseorang itu perasaan tidak bisa disembunyikan. Kalau si A menyukai si B, ketika si C berbicara tentang si B, beda senyumnya. Pak Ari Sujarwo misalkan saya sebut nama siapa, senyumnya lain loh kok, tiba-tiba lain senyumnya, kan ketahuan gitu kan. Nah, Allah lebih tahu perasaan hambanya, Allah lebih tahu perasaan hambanya. Satadzkurunahunna, Allah itu tahu kalau engkau itu sering menyebut-nyebut namanya. Walakin akan tetapi kata Allah, la tuwa'iduhunna sirra, jangan pernah mengadakan janji secara tersembunyi gitu. Maksudnya apa? Tidak boleh seorang laki-laki mengadakan janji rahasia dengan perempuan yang baru tinggal mati suaminya, kemudian mengadakan perjanjian, nanti ya kamu setelah habis masa iddah kamu jangan ke siapa-siapa, kamu harus dengan saya nikahnya. Gak boleh. Itu gak boleh. Nah, itu gak boleh. Omat ya, Pak Andre ya, jangan. Gak boleh. Jadi gak boleh. Jadi mengadakan janji rahasia dengan perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia mengatakan, Neng, misalkan gitu ya, Akang nanti kamu kalau kamu udah habis masa iddahnya, kamu jangan ke siapa-siapa, saya akan langsung melamarmu, gitu kan. Itu nggak boleh. Itu sama sekali tidak boleh kata Allah. Illa antaqulu qaulan ma'rufa, kecuali engkau mengatakan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik-baik saja gitu ya. Gitu. Di sini disebutkan bahwa perjanjian yang rahasia itu seperti gini, misalkan, inni uhibbuki, sesungguhnya aku itu mencintaimu. Kemudian kata Ibnu Katsir, berjanjilah engkau kepadaku bahwa engkau itu tidak akan menikah lagi dengan seorang pun kecuali denganku, atau perkataan-perkataan selainnya. Itu walakin la tu'iduhunna, jangan pernah mengadakan perjanjian sir semacam itu. Itu kan perjanjian di luar kebolehan gitu ya. Walakin illa an taqulu qaulan ma'rufa, kecuali perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik itu adalah seperti ucapan sindiran tadi, atau dengan ucapan ini ya, kayak sesungguhnya aku senang melihat perempuan sepertimu, itu boleh. Itu qaulan ma'rufa kata Ibnu Katsir. Jadi aku senang melihat perempuan sepertimu. Itu nggak apa-apa, itu sindiran. Jadi tidak langsung. Illa an taqulu qaulan ma'rufa kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yublughal kitaba ajalah. Dan jangankah kalian berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum masa iddahnya. Jadi itu jelas ya, haram ya. Tidak boleh berazam untuk bernikah sebelum kitaba ajalah, sebelum habis masa iddahnya. Wa'lamu,
ketahuilah anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fahzaruh, maka takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Ini sekali lagi ayat yang mungkin kalau di kalangan masyarakat Indonesia ini jarang terjadi gitu ya. Tapi kalau di kalangan bangsa Arab mungkin sering terjadi gitu. Tapi kalau di kalangan bangsa Indonesia kayaknya wallahu alam ya, tapi saya jarang menemukan. Jadi kalau orang Indonesia itu kan terlalu mengagung-agungkan perasaan, betul tidak? Makanya ada baiknya juga. Maksudnya ketika ada orang yang baru meninggal, maka seperti ditanamkan di para lelaki itu untuk tetap menunggu dulu gitu. Ada baiknya juga karena sesuai dengan ayat ini ya, sampai sabar gitu kan. Makanya kan pamali katanya kan, kalau dalam bahasa Sunda itu pamali. Kalau kamu mendekati orang yang baru ditinggalkan mati oleh suaminya, entong pamali bisi kualat. Nah, gitu kan. Jangan. Tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan ayat. Kata ayat boleh, akan tetapi pakai aturan gitu. Pakai sindiran kalau mau, tapi pakai lewat surat juga kalau tog-togan mah nggak boleh gitu ya. Pakai Facebook, pakai SMS, maksudnya gini, bikin puisi lah di wallnya. Ya nggak apa-apa, itu kan sindiran. Bikin puisi di wallnya, uhibbuki mislama anti, uhibbuki kaifama kunti. Ya, pakai bahasa itu kan nggak apa-apa. Itu pakai bahasa sindiran gitu ya. Nah itu ada bagusnya juga di Indonesia itu. Orang itu diajarkan kata-kata pemali, di satu sisi ada bagusnya, tapi jangan sampai itu menjadi satu keputusan hukum gitu ya. Jangan sampai ada keyakinan kalau memang benar-benar nggak boleh dideketin, itu nggak boleh, karena kita membuat hukum yang baru. Positifnya adalah sekali lagi bahwa punya etika seorang laki-laki ketika mendekati perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Tapi kalau kembali ke ayat la junaha alaikum, tidak ada dosa buat laki-laki yang menaksir, mungkin seperti itulah, menaksir perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Nah kalau di Indonesia kan pamali, menaksir perempuan yang baru tinggal mati oleh suaminya. Ini yang harus diluruskan. Kata Allah tidak ada dosa. Yang dosa adalah ketika kita pertama melamar langsung, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua mengadakan janji rahasia, yakni mengadakan satu perjanjian dia dengan seorang perempuan yang baru tinggal mati oleh suaminya untuk tidak menikah lagi kecuali dengannya. Nah itu nggak boleh gitu kan. Itu kan secara tidak langsung juga ngajak nikah di waktu masa iddah. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Gitu. Itu mungkin Bu, Pak, yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal buat kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang disenyumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah senang dengan keberadaan kita, Allah merindukan kita, Allah menyambut kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Kang Gun. Yang pertama tadi ada ad-dhahak, Allah tertawa itu ya, dalam dua hal. Terus yang terakhir tadi tentang tidak dosa untuk menaksir orang yang suaminya meninggal. Yang tidak boleh itu adalah menaksir orang yang suaminya masih hidup. Tidak boleh itu Maya. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Saya persilakan, satu Ibu Hani, kedua Pak Bambang untuk sementara. Ibu Hani dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan Al-Baqarah 234 dan 235.
masalah masa idah. Penyasaran di Al-Baqarah 234 kan masa idah hanya untuk wanita subur dalam tanda kutip. Terus saya coba cari-cari, ternyata ada juga masa idah untuk perempuan yang menopause dan yang belum haid. Ada perbedaan, mohon maaf kalau saya salah. Di Al-Baqarah 234 itu masa idah 4 bulan 10 hari. Sedangkan talak ayat 4 untuk wanita yang menopause dan tidak haid itu adalah 3 bulan. Kira-kira mohon penjelasan perbedaannya karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Tadi perbedaan di Al-Baqarah dengan di At-Tolak ya, untuk wanita yang subur dan yang menopause. Pak Bambang? Ini pertanyaan dari orang sebelah saya ini sebetulnya. Ketika saya jelaskan tadi tentang bahwa laki-laki tidak boleh melamar perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya, dia bilang, kenapa nggak boleh? Kenapa Pak Gun? Kenapa nggak boleh gitu loh? Kenapa tidak boleh katanya ya? Ada lagi yang bertanya? Karena Sagunya sedang mengecek referensi. Ya, Om Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah seorang suami memberitahukan istrinya jika dia masih sehat ini, maksudnya dia beritahu kalau saya meninggal, Gus sangat dia malah menyuruh untuk menikah lagi. Nah, itu. Ya, kalau umpamanya kayak saya suruh saya punya istri kawin lagi setelah saya meninggal gitu. Nggak apa-apa kayak itu. Iya boleh nggak. Kedua, hukumnya itu kalau umpamanya ada, sebenarnya sih kayak membicarakan orang, tapi ini kayak membicarakan yang itu tadi, perempuan yang tinggal mati suaminya, tapi di kalangan laki-laki dia bicarakan tentang perempuan itu. Ada yang membicarakan kejelekannya, kecantikannya, kebaikannya, tapi membicarakan tentang wanita yang ditinggal. Baru ya masih masa idah itu. Ya itu aja sih. Assalamualaikum. Jadi yang pertama, boleh nggak seorang suami ketika sedang hidup nyuruh istrinya nanti kalau sudah meninggal dunia silahkan kalau mau nikah lagi gitu ya? Atau disuruh, diwajibkan? Yang kedua, kalau ada orang sudah ditinggal suaminya kemudian dibicarakan oleh para laki, misalnya, oh itu si misalnya apa tuh namanya, kalau laki-laki kan duren, kalau perempuan apa namanya? Janda kembang ya. Silahkan Kang Gun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masa iddah itu kan ada beberapa macam. Pertama, iddah ketika bercerai. Ya kan, iddah cerai. Iddah cerai. Kemarin waktu kita membahas tentang masalah tolak, iddah itu ada beberapa macam. Pertama, iddah yang cerai itu kan kalau misalkan menimpa orang yang belum digauli, berapa lama tuh? 3 kali haid kan. Kalau belum digauli mah sebenarnya nggak apa-apa kan, nggak ada. Lupa lagi Bu, gimana Bu? Ayo Bu. Kemudian ada iddah yang perempuan hamil. Kalau perempuan hamil berapa lama? Sampai lahir ya Bu ya. Kalau menopause 3 bulan.
Nah ini adalah yang bedanya orang yang ditinggal mati dengan orang yang cerai itu mungkin bedanya. Di dalam surat At-Tolak ayat 23 apa di dalam surat At-Tolak ayat berapa ini? Ayat 4 ya. Ayat 4, "Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasata ashhur wallai lam," dan seterusnya. Itu kan perempuan-perempuan yang dicerai. Jadi talak apa namanya? Masa iddah ketika perempuan itu dicerai oleh suaminya. Jadi ada 3 kasus. Kalau perempuan itu masih sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Nah, kalau perempuan itu dicerai, sudah digauli, maka sampai 3 kali bersih, 3 kuru itu ya. Nah, di ayat ini sesungguhnya tidak disebutkan iddah dalam masalah kematian dalam surat Talak ini. Jadi iddah dalam masa cerai. Jadi kalau menopause, kenapa menopause itu disebutkan 3 bulan? Karena disesuaikan dengan iddah kebiasaan 3 kali bersih. Karena disesuaikan ya 3 kali bersih ya mungkin 3 bulan ya Bu ya. Sekitar segituan ya. Ya bener nggak? 3 kali bersih 3 bulan nggak Bu? Betul ya Bu ya, kira-kira segitu ya. Ya normalnya ya itu 3 kali, ya bener ya, normalnya seperti itu. Nah makanya orang yang menopause itu disesuaikan, disamakan dengan normalnya orang yang biasa head. Nah sementara yang mati, saya belum tahu bagaimana kalau yang matinya sudah menopause gitu, belum tahu. Sepertinya mungkin sama, merujuk ke ayat ini, ke ayat yang 4 bulan 10 hari gitu. Jadi bedanya ayat ini dengan ayat 234. Kalau ayat 234 itu kan cerai, kemudian masa iddahnya itu adalah 3 kali bersih. Nah sementara yang meninggal itu 4 bulan 10 hari. Nah sementara di ayat surat At-Tolak ini tidak disebutkan apakah itu cerai atau meninggal, tapi sepertinya di ayat ini adalah iddah ketika dia dicerai gitu, ketika iddah dia dicerai. Jadi wallahu alam, kalau bisa ada yang menambahkan mungkin seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa yang 4 bulan 10 hari itu khusus buat orang yang ditinggal mati. Nah, apakah yang menopause 4 bulan juga? Wallahu alam. Tapi sepertinya sama gitu ya, 4 bulan 10. Karena ayat yang di surat Al-Baqarah itu sifatnya umum sifatnya umum, 4 bulan 10 hari. Wallahu alam. Pak Abu kalau ada yang mau ditambahkan. Pak Bambang, kenapa? Ya nggak tahu saya. Kenapanya nggak tahu, mungkin itu ada unsur apa ya ya nggak tahu ya, pokoknya dari sananya gitu ya, gitu aja lah gitu ya. Mungkin ada hikmahnya, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya gitu. Kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu kenapa. Kemudian coba Tristan, it's about the questions about why the women cannot get married straight away after the death of their husband or after the divorce, because they need time for maintain the purity of their children. So to ensure that, for example, she's not pregnant or she's not conceived a baby or the seed from the previous husband. So there's a time for 3 months to ensure that. There's a research by a Jewish doctor in Africa, and they did that research. Even so, like they found the finding of that research was even like after the first after, even like when you only do one sexual relationship, that effect for 3 months of the impact of that relationship is not only last for one term of your menstruation, but can last for up to 3 months, until for the 3 months times end, that finish all the the what is it, I don't know exactly what is the term they use, but there's to ensure purity of that women. So in terms of the children that probably going to, if the woman was pregnant or
conceive a baby. So that why, so we know who's the father of the child for sure without any, intervention from maybe the previous husband. Yeah. All right. So that was the question. Oh. Pertanyaannya ini, kenapa orang yang ditinggal mati tidak boleh dilamar itu? Tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Bukan pertanyaan masa idah. Kalau masa idah itu yang itu tadi yang untuk mengetahui janinnya, kemudian kalau dulu Pak Abu menjelaskan tentang penelitian yang ada gen yang nempel. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa orang yang ditinggal mati tidak boleh dilamar secara terang? Nah, itu nggak tahu. Itu mungkin ya. That's what is it? It's like the commands of Allah. It's a command of Allah. So some of the things that we can't you can't explain it. It's like we don't eat pig, for whatever reason. That's a command of Allah, and we just have to accept it. Maybe for there are some differences in cultural sensitivity, like in Pak Gun explained that in Arab culture, it's very common that they don't wait for too long. For them, it's 3 months is too long. For them, they want to hurry and make a proposal straight away. But in Indonesian culture, they tend to wait maybe over 3 months or even longer before it is acceptable culturally for them to make a marriage proposal. So, but what we got here is the command from Allah, and that is what we have to abide with. Some of them maybe we can't explain. Yeah, I hope it. Iya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang menyuruh istrinya menikah lagi kalau dia sudah meninggal? Ya boleh, Bu. Boleh, ya. Kalau melarang justru malah nggak boleh gitu ya. Mungkin melarang nggak boleh, maksudnya gimana? Dasarnya sih ada kepikiran. Saya tidak tahu benar ini cerita atau tidak. Abu Hanifah kalau tidak salah, yang istrinya meninggal pagi dia menikah malamnya. Alasannya ditanyakan, alasannya karena dia tidak mau dia punya ibadah berkurang nilainya kalau tidak salah, maksudnya pahalanya kan orang mempunyai pasangan dengan single kan beda hitung-hitungannya mungkin seperti itu gitu ya. Bagaimana dengan perempuan umpamanya setelah kita meninggal, mereka juga bagaimana ibadahnya? Karena saya punya banyak tante dan ibu yang tidak mau menikah lagi setelah meninggal suaminya. Ya, karena mungkin kultur ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau laki-laki memang tidak ada batasan idah ya Bu ya. Jadi kalau misalkan siangnya istrinya meninggal, malamnya istrinya nikah lagi, dia menikah lagi nggak apa-apa sebenarnya mah. Gitu kan, karena tidak ada urusan janin yang tadi dijelaskan oleh Pak Edward ya. Urusan masalah-masalah janin dan lain sebagainya lah, anak siapanya. Laki-laki itu jadi enaknya gitu. Enaknya, tapi ya itu ini unsur perasaan yang bicara, bukan masalah hukum ya Bu ya. Tapi kalau masalah hukum tidak apa-apa, tapi kalau masalah akhlak ya mungkin kurang berakhlak juga, kecuali mungkin ya itu ukuran akhlak juga kan beda-beda antara ukuran akhlak kita orang Indonesia yang sangat sopan, yang sangat santun, dengan ukuran akhlak yang tadi disebutkan oleh Pak Petaruka, misalkan di suatu saat Abu Hanifah atau siapa ya. Karena mungkin culture-nya beda, kulturnya beda gitu.
Jadi tapi secara hukum sekali lagi laki-laki itu boleh. Nah, kembali ke masalah tadi perempuan, apakah perempuan itu kalau disuruh nikah lagi oleh suaminya boleh? Ya nggak apa-apa, boleh. Maksudnya hak perempuan ketika dia nikah lagi setelah suaminya meninggal, sama seperti haknya laki-laki menikah lagi ketika istrinya meninggal. Kan kalau suami maka istrinya masih hidup juga boleh nikah lagi gitu kan, apalagi kalau istrinya sudah meninggal gitu. Jadi memiliki hak yang sama gitu ya, perempuan itu memiliki hak yang sama. Jangan pernah kita berpikiran bahwa aduh nanti kalau saya nikah lagi nanti di akhirat ketemu lagi. Emang siapa yang menjamin kalau kita akan ketemu lagi gitu? Siapa yang menjamin gitu ya? Jangan pernah kita pikirkan bahwa di surga itu sama dengan di dunia gitu ya. Surga itu adalah batasan tidak ada bayangan di mata kita gitu. Di pikiran itu tidak bisa dibayangkan. Jangan sampai kan jangan sampai kita tuh seperti ini loh. Ketemu di terminal gitu ya, Bu ya. Aduh nanti kalau misalkan saya pisah nanti di sana nggak ketemu lagi. Bukan begitu, surga itu lain lagi. Kalau misalkan si orang laki-laki dia nikah lagi sama perempuan yang lain, wallahu alam nanti di surga seperti apa. Kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Jangan pernah diukur hukum itu dengan perasaan kita. Nah sama seorang istri juga kalau suaminya meninggal, tidak masalah dia menikah lagi gitu ya. Nanti di akhirat nanti urusan Allah. Kalau memang Allah ingin mempertemukan dengan suaminya lagi ya bisa. Tapi kata Nabi memang ada sebuah hadis, orang itu akan dipertemukan dengan jodoh yang terakhir gitu. Makanya wajar kalau ada orang yang ingin sehidup semati sepaket rok itek gitu. Maksudnya sehidup semati sampai nenek kakek lah gitu. Gitu ya Bu ya. Gitu. Gitu Bu. Jadi itu karena mungkin ya memang ada hadis Nabi bahwa orang itu akan dipertemukan nanti dengan pasangannya dengan pasangan yang terakhir. Itu ada hadisnya gitu. Tapi sekali lagi jangan pernah mengukur hukum Allah itu dengan perasaan gitu ya. Jadi boleh, maksudnya kalau kamu ini nikah lagi, nanti kalau aku meninggal kamu nikah lagi ya, biar ibadahmu tidak berkurang, biar kamu masih bisa melayani, ya boleh nggak apa-apa gitu ya. Nah karena apa? Karena nanti biar saya digantikan sama bidadari yang lebih cantik ya. Nah itu kan lain lagi masalahnya kan itu. Itu kemudian yang keduanya apa tadi? Oh iya, ngomongin janda kembang. Ya itu nggak etis juga ya. Walaupun ngomonginnya di belakang mungkin gak etis ya, ngomongin orang yang baru kemudian diomong-omongin. Jangankan yang baru meninggal gitu kan, ketika masih hidup aja kan gak boleh kita ngomongin istri orang ya. Jadi ada adab-adabnya, jangan pernah kita menaksir istri orang gitu. Jangan ngomongin di belakang, apalagi baru meninggal diomongin kejelekannya. Maksudnya ngomongin dalam artian ngomongin ada ketertarikan gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah ngomongin ada ketertarikan. Tapi kalau ngomongin biasa-biasa mah mungkin tidak masalah ya, sama aja seperti kondisi biasanya. Tapi yang nggak boleh itu adalah ngomongin karena ada ketertarikan syahwat, itu yang nggak boleh gitu. Kenapa? Karena tidak ada etikanya di situ gitu. Tidak ada sopan santunnya ngomongin orang bermeninggal kemudian ada ketertarikan. Aduh ya, ngomongin keelokannya, ngomongin kecantikannya, pokoknya ngomongin yang ada unsur syahwat di situ. Itu tidak boleh, tidak beretika. Ya wallahu a'lam. Iya, silakan menambahkan. Oke, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu sempat ada diskusi dengan istri dan saya nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Masih berkaitan dengan ini. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, orang tua laki-laki kan jatuh sebagai mahramnya istri, ya kan? Nah, ketika seorang suami ini meninggal atau bercerai, apakah masih jatuh mahram atau tidak? Pertanyaan yang kedua, ketika istri menikah, apakah orang tua mantan suaminya yang sudah meninggal atau cerai tadi masih jatuh mahram atau tidak? Setelah menikah lagi gitu. Sebelum menikah dan setelah menikah lagi. Cerai ataupun meninggal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Saya nggak tahu jawabannya. Kayaknya enggak ya. Gitu. Ya. Apakah seorang perempuan yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, apakah si orang mertuanya apakah masih mahram gitu kan? Masih mahram enggak? Nah, kalau ini saya nggak tahu. Mahram itu kan karena saya nggak tahu jawabannya ya. Nanti Pak Abu lah yang ngasih jawaban, coba Pak Abu. Saya nggak tahu.
itu ya, mikrofonnya Pak. Coba, saya belum tahu. Silakan Pak. Salah, saya harus baca dulu ya. Salah. Iya, sebagai Pernikahan. Pernikahan kalau takarnya menikahkan. mereka sudah melakukan hubungan suami istri, berarti orang tuanya itu tidak boleh lagi menikahi anaknya. Kalau meninggal, suaminya meninggal nih. suami meninggal dan belum pernah berhubungan dengan suami istrinya ini. Ya, kalau belum berhubungan kan? Berarti dia boleh menikahi Boleh kalau belum bapaknya. berhubungan kan? Ya. Kalau sudah berhubungan, Berarti tetap boleh jadi dia mahram. menikah. Ya. Iya kan? Jadi kalau sudah berhubungan tetap jadi mahram. Ya. Kalau belum berhubungan, Ya. gitu ya. Nanti misalnya tunggu minggu depan ya. Iya, kalau masalah nikah menikah memang Pak Edward lebih ahlinya ya. Karena Pak Edward udah banyak menikah. Tapi meskipun berkali-kali menikah orang, tapi nikahnya baru sekali Pak Edwardnya ya. Jadi nanti insya Allah edisi lebih lengkapnya ya. Untuk sementara itu introduksinya begitu ya. Jadi katanya tadi kalau kalau sudah berhubungan suami istri itu menjadi mahram selamanya. Tapi kalau tidak, jadi tidak ada mantan menantu ya, karena sama dengan tidak aja gue mantan anak gitu ya. Mungkin begitu untuk sementara Mas Jarwo. Nanti kita tunggu edisi lengkapnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Saya persilahkan kalau masih ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, wah di belakang sana juga ramai kalau masalah istilah menikah dan talak ini ya. Tapi kayaknya kalau beberapa di belakang menikah lagi katanya, beda lagi sana topiknya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, tampaknya sudah jam 8 dan nanti kita ada acara, saya ingat lagi acara Clean Up Australia Day. Setelah acara ini insya Allah mulai jam berapa? Jam 9 ya. Insya Allah kita tunggu di sini bersama-sama, akan bersama-sama membersihkan jalan Rosebank Avenue insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini kajian akhir kita. Ya, pengumuman silakan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengumuman yang sudah kita launching di Hanif, bahwa pendaftaran untuk wisata rohani insya Allah sudah dibuka. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah merencanakan untuk ikut, segera saja mendaftar melalui Pak Adi atau melalui saya. Insya Allah kita akan hadirkan Ustadz Yahya di dalam acara itu. Dan akan ada acara family bonding insya Allah, jadi sangat menarik. Untuk dewasa itu $70, orang tua maksud saya. Dan untuk anak-anak itu $30. Anak di bawah 5 tahun insya Allah free. Tempatnya ada di Jungai Park, itu di dekat Elden Lake. Di sana ada fasilitas rope, high rope, ada canoeing. Ini. Flyernya sudah siap Bapak Ibu sekalian. Jadi karena seatsnya sangat terbatas, mohon untuk bisa segera mendaftar melalui Pak Adi atau saya, insya Allah. Ada. Semuanya insya Allah akan kita lewati bagi yang mau insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu tentang kegiatan camping ya pada akhir Maret nanti insya Allah. Kita akhiri kajian kita pada pagi ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan, keilmuan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyiapkan sarapan pagi kita yang dikomandani oleh Mbak Budak. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu dipersilahkan untuk memulai. Ada dua itu. Oh, silakan, satu sebelah kanan ibu-ibu, sebelah kiri bapak-bapak katanya.